Pasca terpuruk usai pandemi, pemerintah Bali terus berupaya menggenjot kedatangan para turis. Salah satunya adalah kemudahan izin yang ditawarkan melalui program Visa on Arrival. Hal itu memang terbukti berhasil. Namun meningkatnya jumlah kunjungan turis bule kini bikin masyarakat dan pemerintah kewalahan menghadapi kelakuan minus para bule yang meresahkan dan cenderung seenak jidat. Salah satu kelakuan paling meresahkan bule yang melancong ke Bali adalah aksi ugal-ugalan tanpa aturan di jalan raya. Mulai dari tidak memakai helm, tak memakai baju yang layak, hingga nekat berkendara walau belum mahir. Mereka juga kerap berkendara di atas trotoar, berboncengan melebihi kapasitas, hingga aksi pangku-pangkuan di atas motor. Tak sampai di situ, mereka juga ada yang menggunakan plat bodong hingga memodifikasi plat kendaraan dengan sebuah nama atau istilah. Tak jarang aksi yang mereka lakukan tidak disertai dengan surat izin mengemudi, dan anehnya saat ditindak oleh polisi, tak jarang mereka melakukan perlawanan. Dalam razia yang digelar oleh polisi di Kabupaten Gianyar pada pertengahan Maret 2023 misalnya, sebanyak 78 warga asing berhasil terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas. Seorang bule asal Libanon dalam sebuah video yang viral terlihat mengamuk pada seorang pria. Anehnya, si bule memaki dan mengancam akan memenjarakan pria 70 tahun empunya kos saat ditagih sewa kamarnya yang menunggak. Nggak tahu diri banget ya guys. Aksi bule itu pun lantas menuai kecaman usai videonya viral. Pengusaha sekaligus tokoh sosial Bali dilantik sampai harus turun tangan. Karena ogah berkompromi, Dilo membentak pria itu dan menasihatinya untuk mengikuti aturan yang ada. Pria itu pun tak berkutik, terlebih setelah Dilo akan membawa persoalan itu ke bagian imigrasi. Bukan cuma arogan di jalan raya, dia semaunya menunggak bayar kos. Kelakuan mereka makin menjadi-jadi setelah memprotes ayam. Lo kok bisa? Nah guys, karena merasa terganggu dengan kokok ayam, sejumlah bule yang tinggal di lingkungan homestay Anomana by View, Jembaran, Kuta Selatan, Badung, melakukan petisi untuk memprotes kokok ayam tersebut. Namun sang pemilik ayam ogah memindahkan ayam-ayam tersebut karena dari zaman kakek neneknya ia sudah memelihara ayam. Sikap sang pemilik ayam tak hanya didukung warganet. Gubernur Bali Wayan Koster bahkan terlihat kesal dengan petisi bule tersebut. Selain meminta warga negara asing untuk menghargai kearifan lokal dan meminta mereka tidak tinggal di daerah permukiman, ia juga mengimbau warga untuk memelihara ayam sebanyak mungkin. Pada Februari 2022 lalu, seorang bule kena getahnya di amuk warga karena lagi-lagi bikin warga geram. Bule itu curi penyakit dengan mengganggu orang yang tengah melaksanakan ibadah. Insiden itu diawali saat bule itu mendatangi orang yang sedang menunaikan ibadah sholat. Anehnya, sang bule menyuruh orang yang sedang sholat itu untuk diam. Tindakannya itu langsung membuat orang yang sedang sholat beserta warga sekitar tak terima. Walau begitu, sang bule diduga tidak memahami jika orang itu sedang beribadah. Terbukti, ia begitu kebingungan dan syok saat melihat reaksi warga yang mengamuk. Bahkan tak sedikit warga yang memberinya ketupat Bengkulu. Untung saja, seorang pemuda datang melerai. Ia langsung mengamankan bule itu dari amukan warga lain. Pemuda ini juga meminta warga untuk tenang. Sebuah akun Instagram @moskow_cabang_Bali menuai perhatian. Akun tersebut membeberkan fakta banyaknya warga Rusia yang membuka usaha di Bali dengan menyalahkan izin tinggal keimigrasian. Sejumlah warga Rusia yang mendapatkan sorotan yaitu mulai dari membuka usaha tour guide, fotografi, sewa menyewa villa, hingga penyewaan motor, bahkan hingga jual sayur-sayuran. Seorang warga Rusia bernama Sergei Zanimonets dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 1 di Masa setelah ketahuan membuka jasa fotografi, meski visa yang digunakannya merupakan visa investor. Ada juga warga Rusia lain yakni Semenske Herbakov,
Juga ditangkap petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Denpasar. Pemuda 20 tahun itu diciduk karena berprofesi sebagai seorang stand-up komedian di Bali. Gampangnya warga dari negara Putin itu membuka usaha membuat warganet curiga jika ada oknum lokal yang membantu mereka. Entah apa yang ada di pikiran serombongan bule yang ogah membayar tiket masuk area Pura Lempuyang di Karangasem, Bali. Mereka ngotot tidak mau membayar karena alasan hanya ingin sembahyang. Belasan bule itu mengenakan pakaian adat sembahyang lengkap dengan membawa banten pejatian. Salah satu dari rombongan bule itu malah berlagak seperti seorang guide. Sebab hampir 30 menit bule tersebut menjelaskan tentang Pura Luhur Lempuyang kepada para rombongan lain. Selain ngotot tak mau bayar tiket, 2 orang dari rombongan bule itu menunjukkan KTP Bali. Mereka juga langsung meninggalkan Pura Lempuyang setelah sembahyang dan tidak melakukan foto-foto di Candi Bentar yang selama ini menjadi ikon pura. Kenekatan warga negara asing yang bikin geleng-geleng kepala juga sampai ke soal berani membuat kartu tanda penduduk. Padahal kartu identitas tersebut hanya bisa dimiliki oleh WNI. Kepolisian daerah Bali misalnya menetapkan seorang bule asal Ukraina, Rodion Krainin, menjadi tersangka atas dugaan kepemilikan KTP dan kartu keluarga Indonesia di Bali. Bule ini mengaku membeli KTP dan KK berkewarganegaraan Indonesia seharga 31 juta rupiah. Tujuan dia membeli KTP tersebut yakni untuk memudahkan segala urusan selama menetap di Bali tanpa perlu memperpanjang izin tinggal. Akibatnya, bule 37 tahun tersebut terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun. Berbagai aksi nakal yang dilakukan oleh para WNA tadi memang tidak dapat dibenarkan. Namun yang perlu dipertanyakan, mengapa mereka bisa sampai sebebas itu di negeri orang tanpa mengindahkan kearifan lokal dan aturan hukum yang berlaku? Apakah para bule meremehkan warga lokal dan aparat hukum? Terlebih lagi ada dugaan jika para bule leluasa berbuat seenaknya karena justru dibantu oleh sejumlah oknum lokal. Gimana nih analisis kalian? Dengan sepak terjang bule yang kian hari makin meresahkan,